Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas 3F NIM 200441185. Di sini saya akan membahas konsep dasar sistem geografis atau biasa disingkat sebagai SIG. Pertama, sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG ialah suatu sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau frekuensi keruangan. Jika diartikan secara sempit, SIG sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem komputer yang memiliki sebuah kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berfrekuensi geografis. Misalnya, data yang diverifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikan SIG serta data sebagian dari sistem ini. Kita masuk ke subsistem SIG. Jika definisi-definisi tersebut diperhatikan, maka SIG dapat diuraikan menjadi sebuah subsistem berikut. Data input sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber subsistem. Ini pula yang bertanggung jawab untuk mengkonversi atau menginformasikan format-format data asli ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Poin 2. Data output. Sistem ini menampilkan untuk menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Poin 3. Data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Data manipulation atau analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Komponen SIG. SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan. Sistem-sistem komputer yang lain di tingkat profesional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut. Poin 1. Perangkat keras. SIG dijalankan pada perangkat keras dalam hal ini sistem komputer untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data. Poin 2. Perangkat lunak. Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular di mana basis data memegang peranan kunci. Poin 3. Data dan informasi geografi. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimpornya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spesialisnya dari data dan memasukkan data atributnya dari tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Poin 4. Manajemen. Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.
Cara kerja SIG. SIG dapat mempresentasikan real world, dunia nyata, di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat dipresentasikan dunia nyata di atas kertas, tetapi SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibel daripada lembaran peta kertas. Poin 2. SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-atribut di dalam basis data. Kemudian SIG membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel relasional. Setelah itu SIG menghubungkan unsur-unsur data dengan tabel-tabel bersangkutan. Dengan demikian atribut-atribut ini dapat diakses melalui lokasi unsur-unsur peta dan sebaliknya. Unsur-unsur peta juga dapat diakses melalui atribut-atributnya. Karena itu, unsur-unsur tersebut dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-atributnya. Poin 3. SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atribut di dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk node SIG. Dengan demikian, perencangan basis data merupakan hal yang esensial di dalam SIG. Rancangan basis data akan melakukan efektivitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG. Sejarah Sistem Informasi Geografis SI atau SIG. Poin 1. Berdasarkan catatan sejarah, perkembangan SIG atau CGS Canada Geography Information System merupakan SIG pertama di dunia yang dikembangkan pada tahun 1967 di Ottawa, Ontario, Kanada oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Dalam hal ini, Roger Thomson menjadi pengembangannya. CGIS lalu digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk Profesi Tanah Kanada CLI Canada Land on Inventory, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi para tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1/2000 banding 250.000. Sistem ini kemudian diadaptasi di banyak negara, termasuk di Indonesia, yang menerapkannya sejak Pelita kedua ketika LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun terhadap kedua 1974 sampai 1979 dalam pembangunan ilmu pengetahuan teknologi dan riset. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Poin 1. Pemanfaatan dan pembangunan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya untuk menentukan signifikasi lahan yang sesuai dengan kriteria lahan yang ada. Dalam hal ini, SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun sarana atau prasarana dialokasikan lokasi dan sarana yang akan dibangun di daerah perkotaan perlu dipertimbangkan efektif dan tidak melanggar kriteria tertentu
yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Sementara itu, di daerah pedesaan manajemen tata guna lahan lebih banyak kepengaruh ke sektor pertanian dengan tertekannya curah hujan, iklim, kondisi alam, ketinggian dan kedalaman alam, maka akan membantu penentuan lokasi tanaman, pupuk yang dipakai untuk membangun proses pengolahan lahannya. Pembangunan seluruh irigasi juga bisa dibuat merata dan minimal biayanya dapat dibantu dengan peta sawah ladang, peta penggunaan penduduk, ketinggian masing-masing tempat, dan peta kondisi tanah. Untuk informasi sumber daya alam, apapun manfaat sistem informasi interaktif antara lain yaitu untuk manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi untuk lahan dengan kedistribusian yang ada. Untuk informasi sumber daya alam, dalam pembahasan sumber daya alam ini meliputi pemanfaatan dalam mengetahui persebaran sebagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambahan lainnya. Mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan berubah, penggunaan lahan, serta rehabilitas dan konservasi lahan. Untuk manajemen tata guna lahan, pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh ketimbangan dari berbagai segi. Tujuannya untuk menentukan sufisien dalam ini, SCG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut. Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun sarana yang berlokasi untuk pengawasan daerah bencana alam, yaitu sarana yang akan dibangun di daerah perkotaan perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria tertentu yang bisa untuk pengawasan daerah bencana alam. Poin 1. Kemampuan SCG untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, penyusunan rencana pembangunan kembali daerah bencana, penentuan tingkat bahan erosi, prediksi ketinggian banjir, prediksi tingkat kekeringan yang sesuai dengan karakteristik lawan yang ada. Untuk perencanaan wilayah dan kota. Poin 1. Untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan permukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisis daerah bencana. Untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, dasar kawasan, pemukiman, penataan sistem, dan status pertahanan. Poin 3. Untuk bidang manajemen atau sarana prasarana suatu wilayah seperti manajemen sistem informasi jaringan, air bersih, perencanaan dan regulasi jaringan listrik. Poin 4. Untuk bidang pariwisata seperti informasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Untuk bidang transportasi seperti informasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, kerencanaan untuk bidang untuk perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Poin 7. Untuk bidang sosial dan budaya seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, pengetahuan luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya.
pendataan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan. Pendataan dan pengembangan pemungkinan penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan perkantoran. Contoh aplikasi sederhana SIG. Poin 1. Sebagian besar orang pasti pernah menggunakan Google Map atau Google Earth. Orang-orang tentu pernah menandai suatu lokasi dengan simbol tertentu, lalu memasukkan informasi di dalamnya, misalnya nama tempat tersebut. Ketika orang lain membuka peta yang sama, maka ia dapat melihat data-data yang ada masukkan ke Google Map dan Google Earth. Merupakan aplikasi SIG sederhana yang umum digunakan di masyarakat. Poin 2. Dunia dan bahasa pemetaan memang asing meskipun hampir semua orang penggunaan peta, apalagi di era digital seperti sekarang. SIG menjadi salah satu aplikasi yang umum dan simpel dalam dunia. Sebagian besar orang pasti pernah menggunakan Google Map atau Google Earth. Orang-orang tentu pernah menandai suatu lokasi dengan simbol tertentu, lalu memasukkan informasi ke dalamnya, atau misalnya nama tempat tersebut. Ketika orang-orang membuka peta yang sama, maka dia mungkin data-data yang menggunakan Google Map dan Earth dari segi penyerahan yang digunakan masyarakat. 2. Dunia dan bahasa pemetaan memang asing meskipun hampir semua orang kini menggunakan peta, apalagi di era digital seperti ini sekarang. SIG menjadi salah satu aplikasi yang umum dan simpel dalam dunia mapping, namun kurang begitu populer. Secara sederhana, SIG adalah suatu aplikasi di dunia pemetaan yang terintegrasi adalah memberikan informasi berupa data atribut informasi ke dalam sebuah data spesialis peta atau peta itu sendiri, sehingga menjadikan sebuah peta mempunyai nilai informasi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sebuah peta mempunyai data-data yang memiliki informasi tematik tertentu. Google Map dan Google Earth yang tadi adalah contohnya. Saya sampaikan, bila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.